Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan Bu Septi. Hari ini kita akan belajar tajwid tentang idgham bilagunah. Sudah siap semua anak-anakku? Selamat belajar anak-anakku. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang idgham bigunah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang idgham bilagunah. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya anak-anak untuk mencatat materi seputar idgham bilagunah yang akan Bu Septi sampaikan. Nah, apa sih idgham bilagunah itu? Kita bahas satu persatu ya. Nah, kita bahas dari idgham. Seperti pembahasan yang lalu, idgham di sini berarti memasukkan atau meleburkan. Kemudian bila itu artinya dengan tanpa. Kemudian gunnah mendengung. Jadi idgham bilagunah adalah memasukkan atau meleburkan dengan tanpa mendengung. Lalu hukum bacaan dikatakan idgham bilagunah apabila terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Diingat-ingat ya sayang ya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Nah, di sini hukum bacaan dikatakan idgham bilagunah apabila terdapat nun sukun atau tanwin. Bisa dilihat dengan jelas ya anak-anak ya di sana. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ro. Nah, panahnya itu menuju huruf lam dan ro. Sudah tahu semua kan huruf lam dan ro? Nah, ketika kalian membaca Al-Quran atau membaca juz amma, membaca potongan-potongan ayat, lalu kalian bertemu dengan nun sukun atau tanwin yang berhadapan dengan huruf lam dan ro, itu hukum bacaannya dikatakan hukum idgham bilagunah. Nah, biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh ya. Nah, di sini coba kalian lihat huruf yang bercetak warna merah di sini adalah contoh idgham bilagunah. Kebetulan di contoh ini adalah contoh bacaan idgham bilagunah berupa tanwin bertemu dengan huruf lam. Ya, yang tanwin bertemu dengan huruf lam. Bu Guru contohkan cara membacanya tidak boleh mendengung ya sayang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mata'an lakum. Jadi tanwinnya di sini huruf ainnya kan berharkat tanwin. Tidak lagi terbaca tanwinnya anak-anak karena harkat tanwinnya di sini sudah lebur ke huruf lam atau sudah masuk ke huruf lam. Jadi cara bacanya mata'an lakum. Jadi bukan mata'an lakum, bukan mata'an lakum. Tidak boleh ada dengungnya juga. Jadi cara bacanya mata'an lakum. Kemudian pada contoh yang kedua, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Nah, huruf dal di sini berharkat fathah tanwin. Kemudian bertemu dengan huruf lam. Jadi tanwinnya itu sudah tidak terbaca lagi, melainkan sudah lebur atau sudah masuk ke huruf lam. Jadi cara bacanya hudal lil muttaqin. Nah, tidak boleh dengung dan tidak boleh terbaca jelas tanwinnya ya. Kemudian lanjut ke contoh berikutnya. Malalu badan. Malalu badan. Jadi bukan malanlu badan, tapi malalu badan. Nah, fathah tanwinnya sudah lebur atau sudah masuk ke huruf lam. Kemudian contoh berikutnya, rizqan lakum.
rizqan lakum, bukan rizqan lakum atau rizqan lakum. Jadi tidak boleh dengung dan tanwinnya tidak boleh terbaca lagi, tapi sudah lebur ke huruf lam. Rizqan lakum. Bu Guru ulangi dari depan. Mata'an lakum. Bisa ditirukan? Hudan lil muttaqin. Ditirukan? Malal lubadan. Ditirukan lagi? Rizqan lakum. Ditirukan? Nah, cara bacanya gitu ya anak-anak ya. Jadi, tanwinnya di sini sudah tidak terbaca, melainkan lebur ke huruf lam. Dan juga tidak boleh mendengung. Kemudian contoh yang nun sukun bertemu dengan lam dan ro. Nah, di sini ada dua contoh. Dilihat di sana, kalian lihat ada nun sukun di sana. Nah, cara bacanya ingat ya, tidak boleh mendengung. Bu Guru contohkan, mil ladunka. Jadi bukan min ladunka, tapi mil ladunka. Nah, nun sukunnya sudah tidak terbaca ya anak-anak ya. Sudah masuk ke huruf lam. Kemudian contoh berikutnya. Mirrabbikum. Mirrabbikum. Jadi bukan min rabbikum lagi, tapi mirrabbikum. Nah, nun sukunnya sudah tidak terbaca. Ingat, tidak terbaca karena sudah lebur atau sudah masuk ke huruf ro. Dan tidak boleh dibaca dengung karena idgham bila gunnah dengan tanpa mendengung. Diingat-ingat ya anak-anak. Baiklah anak-anakku, sekian dulu penjelasan dari Bu Septi tentang idgham bila gunnah. Semoga kalian bisa paham dan mengerti dengan penjelasan Bu Septi. Untuk tugasnya kalian bisa mencari contoh bacaan idgham bila gunnah sebanyak 5 contoh. Yang contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam 5 contoh, dan contoh nun sukun atau tanwin bertemu ro 5 contoh. Nah, kalau kalian bingung atau ada pertanyaan atau belum paham dan mengerti, kalian bisa chat pribadi Bu Septi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.